Mudi Pemuda Indonesia. Halo para warga, salam kebangsaan merdeka. Jadi kembali lagi untuk kita dengan saya Bung Duta di Instagram, bisa di-add di bawah ini ya, @patriotpemalu. Jadi di segmen Duta Sejarah kali ini saya sendiri, biar kita lebih enak ngobrolnya dan sharing mengenai sejarah. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai belajar sejarah. Nah, ternyata belajar sejarah itu simpel, karena kita sudah belajar mengenai uang. Nah, sekarang kita ingin belajar mengenai jalan. Nah, kenapa? Kan apa sih orang berpikir, apa sih arti dan apakah arti nama sebuah jalan? Nah, ternyata di balik itu ada jasa para pahlawan di dalamnya. Banyak cara juga mengingat jasa dari orang yang kita hormati. Salah satunya memberikan sebagai nama jalan. Nama jalan juga membentuk identitas dari suatu daerah atau suatu bangsa. Contohnya, yang terbaru tahun 2020, Presiden kita Joko Widodo bisa buatkan nama jalan di Abu Dhabi. Kemudian ada beberapa pahlawan kita nasional, ada Soekarno, itu ada di 3 negara, di Maroko, Mesir, dan Muhammad Atta dari Belanda. Kemudian ada Sultan Syahrir di Leiden, Belanda. Kemudian ada di Amsterdam untuk Kartini. Dan ada juga pejuang hak asasi manusia, Munir, itu ada juga di Belanda juga. Nah, kenapa nama pahlawan itu penting? Itu kita belajar menghargai pahlawan. Nah, kita akan membahas mengenai nama-nama pahlawan juga identitas dari suatu daerah. Contohnya di Marunda. Ada yang tahu kata Marunda? Nah, Marunda itu ada di Jakarta Utara. Itu daerah yang padat sekali ya penduduknya ya pemirsa, para warga. Jadi di Marunda sendiri itu asal katanya adalah merendah. Ya. Jadi di sana konon adalah penduduknya memiliki sifat rendah hati. Selain itu juga mengatakan struktur tanahnya berundak-undak. Nah, juga kalau para warga tahu Cilincing. Nah, Cilincing itu diambil dari nama suatu sungai yang arti bahasa Sunda Ci atau sumber air atau sungai. Nah, dari anak sungai yang mengalir dari selatan ke utara. Nah, makanya di sana ada namanya sungai atau Cilincing. Nah, di sana ada anak sungai di Cilincing dari kata bahasa Sunda. Nah, kemudian kalau teman-teman yang sering berwisata ke Jakarta Utara di Ancol, siapa yang tahu artinya Ancol? Ternyata Ancol ada nama juga artinya. Yang pertama itu Ancol, kalau dalam bahasa Belanda disebut Zutenlande atau tanah asin. Nah, memang benar saat ini di sana ada laut. Jadi waktu itu tanah mendidih yang berpayau, pada saat hujan airnya naik, maka air asin akan bercampur dengan air tawar di sungai. Nah, makanya disebut tanah asin. Nah, sampai sekarang memang Ancol menjadi objek wisata dan ada laut di sana. Nah, kalau teman-teman sering jalan ke suatu tempat di Jakarta Barat, ada tahu nama Grogol? Nah, Grogol itu adalah kata dari bahasa Sunda yang artinya garogol. Ya, artinya perangkap atau terbuat dari tombak-tombak. Konon dahulu Grogol adalah kawasan penduduk yang dipenuhi rimba-rimba yang menjadi habitat hewan-hewan buas. Makanya warga sekitar waktu itu dibuatlah perangkap terbuat dari tombak-tombak. Kemudian ada namanya Rawa Belong. Ada yang tahu Rawa Belong? Rawa Belong itu kawasan rawa. Memang benar, kawasan rawa konon waktu itu yang dimiliki oleh tanah Bang Balong atau keluarga Darmawan. Atau yang jauh juga teman-teman tahu Pinangsia, bisa menjadi finansial pada masa kolonial, tempat penopang bisnis waktu itu. Nah, ada juga dari nama pahlawan. Adakah teman-teman yang tahu sebenarnya Jalan Rasuna Said itu pahlawannya perempuan atau laki-laki? Nah, jadi nggak banyak yang tahu kan ya. Nah, di pahlawan Rasuna Said itu adalah perempuan. Seperti itu. Dan juga kalau teman-teman tahu Jakarta Barat nih yang ngurusin nih, adakah yang tahu siapakah nama jalan di sana? Ya, betul, Daan Mogot.
Ya, itu diambil dari nama pahlawan namanya Ilyas Daniel Mogot. Nah, ini yang menarik, pahlawan ini meninggal pada usia belia, belum genap 18 tahun. Nah, dia gugur dalam peristiwa di Tangerang Selatan, dalam peristiwa Lengkong. Begitu juga kalau teman-teman ke Depok, itu ada namanya Margonda. Nah, Margonda juga itu adalah mantan serdadu atau tentara rakyat yang meninggal pada belum genap usia 25 tahun. Gimana para warga? Menarik kan? Ternyata kita bisa belajar sejarah tidak seboring apa yang kita pikirkan yang kita pelajari di sekolah. Belajar sejarah bisa simple yang apa yang teman-teman yang dari pikirkan. Dari uang, dari nama jalan. Kenapa belajar sejarah penting? Ingat, knowledge is power. Tidak mungkin kita sampai sekarang bisa belajar sekolah menyaman jika tidak diperjuangkan oleh para pahlawan founding father, founding mother kita. Dan tidak mungkin tidak ada masa depan gimana jika tidak kita perjuangkan hari ini. Indonesia yang kuat adalah Indonesia generasi mudanya memiliki jiwa dan kesadaran akan sejarah budaya bangsa. Sekian para warga pembahasan sejarah kali ini. Jika ingin ada pembahasan sejarah lainnya, silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jaring Aspirasi Warga Sipil. Salam kebangsaan, merdeka.